Panggilannya Pak Faris ya, Pak? Ya, Pak, boleh Mas juga nggak apa-apa. Kita kayaknya sosok deh usianya. Gak apa-apa lah, profesional aja. Iya. Mhm. Ini di kantor apa di rumah nih, Pak? Di rumah, Pak Faris. Oh iya. Ya. Kemarin saya diinfo sama Mas Randy kalau hari ini apa dengan saya dan beberapa saya dapat review dari Mas Randy tentang pertemuan yang kemarin ya. Mhm. Terus terang saya ini belum dapat apa biodata lengkapnya Pak Dharma nih. Jadi saya belum punya Ya, apa kan kemarin sempat di obrolan sama Mas Randy kayaknya ada salah satu target Pak Dharma bangun personal branding ya. betul. Jadi mungkin sebelum nanti lebih dalam saya kenalan dulu kali ya. Boleh, boleh. Ya, Jadi nggak tahu nih kalau Pak Dharma usia berapa ya sekarang ya? saya kelahiran 85, Pak Faris. 85 ya, saya Oke. 83 Pak. Jadi betul ya kita so Oh, ya. iya. Lebih tua lah. Iya, iya Ya, ya. lebih tua sedikit. Jadi kami ini kan memulai bisnis teknologi itu dari 2001. Mhm. 2001 itu eh, bikin warnet dulu Pak. Oh, Warnet sampai sekarang jadi sekitar 8 PT ya yang apa namanya yang masih berjalan dan juga dua yayasan. Saya mhm. kalau background pendidikan itu di psikologi, S1 saya psikologi, S2 saya di psikologi profesi juga di psikologi industri, itu Mhm. spesialisasinya. Kemudian S3 saya di manajemen kependidikan. Tapi Mhm. saya bukan tapi saya bukan guru dan juga bukan dosen. Jadi jadi apa namanya? Kuliah memang bukan untuk nyari kerjaan gitu, tapi nyelesain kerjaan. Kerjaannya ya mungkin semangatnya nggak jauh beda dengan Pak Dharma nih. Kayaknya semangat belajarnya tinggi. Jadi Udah tua masih mau belajar ya, kayak Pak? kayak kayak never ending gitu ya, karena mungkin tantangan-tantangan yang kita hadapi juga dinamis, otomatis belajarnya terus-menerus. Betul, betul, Pak. Eh, jadi secara pribadi saya psikolog. Kalau profesi apa yang melekat profesional sebagai ini ya eh, background pendidikan. Tapi Mhm. karena ngelola bisnis dari 2000, kalau disebut 2001 ya enggak juga karena kalau kami ini kan dari keluarga pedagang, jadi dari sekolah aja sudah uang sakunya dari jualan gitu. Hmm. Jadi jadi kita ini kan nggak terbiasa untuk apa namanya untuk minta atau nyari dikasih gitu. Mhm. Jadi dulu saya ngambil S1 psikologi itu juga karena saya SMA ngajar privat, bimbel privat sama jualan majalah ya. Terus Mhm. apa? Siswa saya itu ada yang mengalami gangguan perkembangan gitu. Jadi eh, nyari solusinya dengan belajar itu, nyari wah ini kalau ketemu anak yang punya gangguan begini belajarnya kemana ya? Nah, Mhm. senior saya bilang oh psikologi aja psikologi. Saya di Mhm. psikologi juga bikin bikin bimbel sempoa, terus itu jualan apa tuh susu kedelai sama pengelola warnet. Mhm. Mhm. Jadi lebih banyak memang perjalanan kami di dunia praktisi di jalanan. Jadi mungkin kalau nanti kita diskusinya seputar yang pernah saya alami dan pernah saya jalankan aja. Selain itu mungkin saya tidak bisa jawab. Sama Pak, background saya juga dari jalanan juga. Jadi tentang utang ya mungkin kita pernah utang ya kan. Istilahnya kalau Mhm. mau bahas bisnis karena kemarin saya diinfo Pak ini ada apa serta digital technopreneur gitu. Mhm. Wah, dari mana? Dari Lampung. Kayaknya program ini dulu kita nggak desain untuk apa tuh? Untuk distance ya, untuk jarak jauh. Mhm. Mhm. Tapi intensif karena targetnya digital technopreneur itu waktu kita rancang pertama itu memang
mengajak teman-teman yang tidak atau belum punya bayangan sebelumnya untuk masuk ke bisnis digital atau yang belum masuk ke dunia bisnis, masih di karyawan atau di sekolah, di Mm-mm. kependidikan itu punya penghasilan lewat eh, bisnis digital Hmm. dan menjadikan profesinya gitu. Nah, kemarin saya dapat profiling dari Mas Randy itu, wah ini sudah jalan Pak, sudah omsetnya juga sudah lumayan, ada yang 100 juta per bulan. Wah ini kalau gitu mentoringnya ganti, ini bukan mentoring lagi nih. Ini kita apa? Kita apa masuk ke ranahnya bukan ranah mentoring tapi coaching aja nih. Karena Hmm. apa? Kan kalau di metodologi pembelajaran itu kan ada banyak pilihan ya. Mm-mm. Ada training, ada workshop, ada mentoring, coaching, counseling, consulting, ada Mm-mm. teaching gitu. Itu kan jenis-jenis pilihan pembelajaran yang bisa kita ambil. Tapi untuk kita yang orang dewasa yang sudah punya profesi yang sudah matang atau mapan, mungkin bukan lagi ke wilayah teaching atau mentoring. Mentoring mungkin sebagian masih butuh ya, Mm-mm. tapi lebih ke yang lebih apa jauh lagi membangun terutama membangun visi ya. Karena bahayanya kita ini kan berhenti berbuat kalau visinya itu kecil dan tercapai gitu. Betul, betul. Misalnya targetnya jualan 100 juta, begitu tercapai 100 juta, udah selesai, udah cukup gitu, Ya. udah tercapai. Oke, itu sekilas saya. Kemudian saat ini di kantor ada PT Kampus Tata Media, ini bergerak di software developer dan eh, creative agency. Mm. Kemudian kampus digital ini memang khusus edukasi teknologi digital. Kemudian ada Mandala Management, itu building management. Kemudian ada Aulisa, itu perdagangan dan properti. Ada Amasya Indonesia Sejahtera, itu juga di bidang developer dan properti. Kemudian eh, ada Cendekia Muda Kreatif, ada Solusi Anak Cerdas, penerbitan. Ya, seputar itu. Tapi mungkin karena berangkatnya itu asal jalan dulu ya, jadi kita anak jalanan. Anak jalanan. Ketemu di jalan atau nyari di jalan atau habis nabrak baru eh, nyari solusinya gitu. Resolusi, betul. Ya, Sama lah, hampir perusahaan. sama, Pak. Iya, ya jadi mungkin itu karena ini pertemuan perdana saya sama Pak Dharma. Kalau Pak Dharma putra berapa Pak? Putri dua, Pak. Oh putri dua ya. Iya. Yang yang paling gede usia berapa Pak? Usia 8 tahun. 8 tahun. Oke. Mm-mm. Nomor dua Nomor dua mau jalan 6, Pak. mau jalan 6. Mm-mm. Anak saya 5 Pak. Wih, banyak amat. Banyak anak, banyak rezeki ya. Eh, yang nomor satu itu usia 16,5 tahun. Hmm. 16. Saya dulu nikah usia 21. Usia 21. Oh, usia 21. Iya. 2001 aja berarti 21. baru lulus udah langsung ngerintis usaha itu ya, Pak ya? Berarti ya, 21 ya. Iya. Jadi masuk saya lulus SMA itu 2001. Mm-mm. Jadi langsung Dari buka usaha berarti. iya, jadi sebetulnya bukan langsung buka usaha ya. Kami ini karena Dagang. apa? Iya, lahir dari bahkan saya lahirnya itu di pabrik, pabriknya bapak saya. Hmm. Kan kalau di kampung itu ini orang tua saya itu depannya rumah, belakangnya pabrik pupuk itu. Jadi Mm-mm. apa kalau tempat produksi yang nggak muat ya itu teman-teman karyawannya bapak itu pakai sebagian rumah untuk proses produksi. Nah, saya lahirnya di Produksi situ apa, itu. Pak? Kenapa? Produksi apa itu, Pak? Kerupuk, kerupuk.
Oh, kerupuk ya, ya. Iya, jadi kami itu dari pesisir di Pantura, Jawa Timur, di Hmm, Gresik asal asal saya Gresik. hmm. Saya mulai pindah ke Semarang ya 2001 itu. Hmm, 2001 saya masuk di psikologi Undip. Terus ya nggak ada pilihan lain kalau kami itu memang tidak pernah diajari untuk nyari nyari kerjaan kemana gitu. Jadi hmm, apa? eh, saya berangkat pinjem uang buat apa tuh? Buat bayar kuliah. Ya hmm, setelah itu ya nyari sendiri buat bayar bayar kuliah dan biaya hidup. Saya semester 4 pamit. Pamit itu artinya nggak ada kiriman lagi dari orang tua. hmm. Meskipun orang tua saya bukan karena nggak sanggup ngirimin, ya pokoknya pamit belajar mandiri gitu aja. Wis, Gitu. luar biasa. Jadi itu apa? 2001, 2005 saya nikah. Eh, anak saya nomor satu 16,5, nomor dua 14,5, nomor tiga 12,5, nomor empat 10. Udah di program-program kayaknya. Nomor 5 itu 4 sampai 3,5 tahun besok bulan November 4 tahun. Itu Ya, nomor ya. 5. Itu sekilas Pak tentang saya. Jadi nanti mungkin saya lebih banyak ke personality development sama business strategis. Jadi apa? Karena kemarin ada obrolan tentang target. Saya belum tahu nih dari semua target yang diinginkan kan kemarin saya sempat dikasih review. Kayaknya targetnya Pak Dharma ini banyak macam-macam ya. Banyak maunya ya, Pak. Saking saking banyaknya ini sebetulnya itu lumrah sih. Kami dulu waktu pertama kali ikut apa bisnis coaching tahun 2000 kan 2008 kami baru kenal ilmu-ilmu bisnis gitu, Pak. Jadi Hmm, 2009 kami sempat jatuh itu utang 900 ya sekitar 900 juta. Ya. hmm, Utang itu 900 juta tapi pusingnya kayak apa namanya? Kayak nggak bisa jalan itu. Kayak hmm, kita karena ini pertama kali punya utang yang segitu gitu. Yang hmm. segitu. Jadi kita menganggap 900 juta itu masih gede banget utangnya itu. Nyari solusi kemana-mana, ikut bisnis coaching, ikut mentoring bisnis, terus nyari mentor. Hmm. Alhamdulillah ketemu ketemu mentor yang beliau punya utang itu 62,5 M. Jadi jadi bahagia itu kan sederhana ya. Lihat orang yang lebih parah itu kita sudah tenang ya. Bener-bener. Nah, iya. Jadi istimewanya mentor saya ini menyelesaikan hutang itu dalam waktu 2 tahun. dua Hmm. tahun selesai dan asetnya naik jadi 2 triliun. Saya Wow. triliun aja saya nggak bisa bayangin itu waktu itu. Apa namanya? Kok bisa ya gitu. Bayar Tapi 900 aja udah pusing. Apalagi punya. sebenarnya iya, Keren kejatuhan banget. kami yang kedua kedua itu 2015 ya. 15 kalau nggak 16 lupa saya. Hmm. Utang kita itu 6,5 M. enam Hmm. setengah M tapi pusingnya nggak sepusing 900 ya. Justru Hmm. lebih lebih tenang karena sudah tahu caranya gitu. Sudah tahu caranya. Bahkan tahun berapa itu 2019 kalau nggak 2020 ya. Hmm. Kami pernah dapat kami pernah dapat pemutihan utang itu 1 M Wow, dari wow. salah satu dari salah satu BUMN. Hmm. Itu Ya, terhitung punya utang itu maksudnya pas usaha stagnan gitu ya, Pak ya? Atau posisi enggak. jalan, Posisi usaha masih jalan? jalan, usaha jalan. Utang itu utang usaha sih, utang dagang ya. Oh iya, iya. Tapi Utang kan dagang masih bukan. ada aset-aset kan? Kenapa? Ada aset-aset masih Iya, jalan. aset aset masih, ya masih. Artinya utang dagang, kalau sebelumnya juga sebetulnya 900 juta itu juga utang dagang. Cuman Hmm. apa eh, pada saat ngambil itu kita
kesulitan untuk mengelola cash flow yang benar gitu. Karena Hmm. dulu itu kan ya kita masih sangat sangat awam tentang uang. Hmm. Hmm. Jadi mana kan setelah sejak ketemu mentor itu kan diajarin tentang bad Hmm. debt, good debt, kemudian cash flow ya. Ada Hmm. operating cash flow, financing cash flow, Hmm. investing cash flow, sehingga cara bermainnya kita rubah gitu. Hmm. Hmm. Kemudian apa? Fokus pada solusi, menyelesaikan, tidak lari itu Ya, itu ya. juga penting apa namanya karakter-karakter yang diajarin guru saya. Hmm. Jadi kita juga pernah terlibat kasus hukum. Jadi karena bergerak di bidang teknologi, kita pernah kena kasus undang-undang ITE. Hmm. Ya itu juga ratusan juta habisnya sekitar sudah kalau materialnya mungkin 600 ya. Kalau sama non material mungkin 900-an. Apa branding ya, Pak? Ya? Masalah ini Eh, tentang anu pencemaran. bukan tentang judi online. Jadi Oh, kami itu kan ada warnet sampai 13 ya waktu itu. oke. Tapi pas kejadian itu warnet kita masih 10. Tiganya sudah kita tutup. Oh, Jadi jadi di dipakai orang untuk itu. ya dipakai orang untuk judi online. Nah, karena ada OTT, ada OTT judi online di tempat kami sehingga sebetulnya OTT gini sering ada yang transaksi narkoba, ada yang Hmm. transaksi apa barang-barang ilegal. Hmm. Kebetulan mereka COD-nya ketemuannya di Di salah satu warnet. cabang kami, betul. Otomatis kan kita termasuk yang terdampak sebagai saksi, Ya, ya. minim-minimnya sebagai saksi. Tapi Hmm. waktu kejadian apa PT itu nggak cuman saksi naik lagi gitu, karena ada apa itu dianggap ada keterlibatan dalam settingan DNS servernya itu. Hmm. 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 Sehingga bisa diakses. Meskipun secara logika hari ini itu Ya, sekarang mau pakai provider apapun, kita itu bisa akses apa tuh mau betul. judi online, mau pornografi itu kan Hmm. apa bukan sesuatu yang sulit ya. Hmm. 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 Tapi di Undang-Undang ITE itu kan penuh dengan undang-undang karet itu pasal karet. Jadi Ya, apa? Ya kalau lagi ya, dimainkan ya ya sudahlah kita jalani aja gitu. Kita ya. lewatin. Ya itu Pak. Jadi eh, saya kira untuk kegiatan apa ini digital technopreneurship yang kita lakukan untuk sesi hari ini, kita mungkin banyak discuss tentang self mastery, juga apa personal development untuk nyambung di pembicaraan yang kemarin mungkin bersama Mas Randy, sebagian sudah ada sharing tentang teknis yang sudah sempat Bapak lakukan ya. Sekarang tim ada berapa orang Pak? Tim untuk digital belum ada sama sekali, Pak. Tim digital belum ada. Terus tim yang lain, total karyawan berapa? Karyawan kan itu kalau plafon itu kan saya pakai lepas. Saya sekarang tadinya itu banyak, Pak, sekitar. Nggak banyak juga sih. Sekitar 20 tadinya kan. 20 Sekarang ini yang plafon. ya dari semuanya, Pak. Oh semuanya 20. Mm. Oh berarti Bapak lebih ke trading ya, trader Oh, iya, sebagai iya. apa pedagangnya, penjualnya ya, bukan Mm. sebagai produsen. Bukan, Bu. Jadi kalau whiteboard itu produsen, Pak. Oh Cuma whiteboard kan produsen. ya whiteboard ini kan apa namanya? Dia kalangan cuma di Lampung doang pemasarannya. Jadi nggak Hmm. terlalu besar. Udah gitu, itu kan bikin whiteboard itu bisa pakai tenaga-tenaga outsourcing. Hmm. Jadi yang saya jadikan sebagai karyawannya itu paling 3 sampai 4 orang gitu. Jadi mereka cuma Outsourcing itu gimana Pak? Kayak maklun gitu. Bapak ya order kurang ke lebih kayak gitu Pak. Jadi ada bagian produsen. pemotongan gitu, ada bagian Ya. pemotongan udah selesai. Jadi saya nggak jadi nggak gaji menetap gitu loh. Jadi per project aja. Oh, oh ya 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 ya. Kayak Pay gitu. based result ya. Ya, betul. Nah, bagian pengecetan jadi udah ada bagiannya semua gitu. Jadi nanti Hmm. paling yang ngelola ininya aja nanti yang karyawan tetap itu yang untuk Kalau penjualan. ya
terus apanya pengiriman, udah gitu doang. Hmm. Itu Oh ya ya. terus kayak plafon, plafon kan paling yang jaga gudang adminnya satu, terus bagian untuk survei ke lapangan, pemasangan, sama driver. Hmm. Jadi untuk tukang, tukang pemasangan itu juga kerja freelance, Pak. Jadi ada kerjaan kita baru telepon mereka, jadi mereka udah pasang kayak gitu, Pak. Mm-mm. Oke. Kalau untuk apar itu belum jalan sama sekali, Pak. Tapi saya Apart. mm-mm, udah Berarti jalan rencana ini sih. ya. Maksudnya udah jalan tapi nggak maksimal banget. Awalnya itu Hmm. saya join sama kawan, saya jadi komisaris salah satu PT. Nah, jadi dia Ya. yang kelola semua. Nah, cuma terakhir-terakhir karena kan semua penjual saya kan pemasarannya saya lebih ke fokus ke pemasarannya. Nah, jadi saya percayakan ke dia semua, udah kelola, 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 tapi terakhir-terakhir ini kan ada repeat order kalau Apar itu Pak, setiap tahun kan isi ulang. Ya. Ketika terjadi repeat order itu laporannya mulai berkurang gitu loh. Yang Hmm. customer tadi yang ini punya saya seharusnya malah kok nggak ada laporan lagi. Giliran pas saya follow up, ternyata dia bilang tiap tahun saya bawa ke workshop Pak. Itu, waduh, kayak gitu. Akhirnya Oh. saya jalanin sendiri Pak. Saya jalanin sendiri untuk case-case yang maksudnya nggak terlalu berat. Soalnya kan kalau apar itu kan kita kan kadang isi di tempat kayak di pom-pom bensin kan. Kita nggak Ya. bisa tunggu mereka bawa ke workshop kita untuk isi ulang. Habis kejadian kebakaran, kita standby langsung datang ke lokasi bawa ke sana. Otomatis kan armada cukup segala macam tenaga profesional juga harus bagus kan. Nah, Ya. itu case-case itu saya serahin ke dia. Tapi kalau misalnya ada orang datang, isi ulang apa segala macam, di workshop sendiri udah bisa handle gitu, Pak. Jadi nggak terlalu banyak, Pak. Oke. Ya itu tadi bener kayak kata Bapak. Saya lebih parah lagi kalau saya, Pak. Kalau perjalanannya. Saya kan Gimana? aslinya dari Nias, Pak. Dari Nias. Nias, ya. Jadi ya memang kalau Bapak basicnya kan udah pengusaha semua keluarga. Kalau saya ya di bawah standar Pak, orang miskin lah. Intinya nggak punya apa-apa. Bahkan sampai ke Lampung pun ongkos itu pinjem Pak. Ah, jadi Ya. ya hidup melanglang buana jadinya di Lampung. Jadi saya kerja sama orang, mau jadi kuli, jadi apa, yang penting bisa bisa menghasilkan uang gitu. Jadi itu Dulu paling mulai ke Lampung, alasannya apa, Pak? Dari Nias ke Lampung. Dalam rangka tadinya apa? itu tadinya itu ada orang katanya mau kasih kuliah gitu Pak. Tapi kuliahnya saya pikir nggak cocok dengan saya gitu loh. Kasih kuliah itu gratis dibayar yayasan. Oh, gitu. Ya Jadi maksudnya kayak Pak Dharma direkrut sebagai penerima beasiswa gitu ya untuk kayak kuliah. gitu-gitu. Tapi ya semaunya Oke. mereka gitu loh. Jadi saya pikir nggak lah. Saya nggak cocok di bidang itu. Kalau Tahun saya berapa boleh, itu? Hah? Tahun berapa? 2024 Pak lulus Hah? SMA dari INES. 2024. Ini aja 2023, Pak. 2004 2004 Oh, 2004 2004 oh sorry ya, 2004 ya. 2004 itu saya lulus SMA kan SMA. Oh iya ya. Dari Nias ke Lampungnya 2004 ya, lulus SMA ya. 2004. Jadi saya kerja itu cuma 7 bulan paling lama kerja sama orang lah. Pertama itu kerja Hmm. di air air mineral itu di gudangnya. Cuma kan harus kerja sampai malam sip-sipan kan. Aduh, saya berpikir 5 tahun ke depan kalau saya begini terus mau jadi apa gitu. Jadi saya keluar. Nah keluar nggak ada kerjaan lagi ya udah dagang bukan dagang sih jualan-jualan ambil barang orang gitu ya, jual ke tempat lain pokoknya jualan lah tapi nggak ada modal gitu modal kepercayaan doang. Ya. Hmm. Ya jadi akhirnya bisa jadi kuli jual es krim segala macam yang penting saya harus bisa kuliah intinya begitu. Hmm. Oke. Nah akhirnya dapatlah kerjaan-kerjaan ya serabutan gitu. Nah malamnya saya bisa kuliah. Saya ngambil manajemen informatika D3.
Oke. Dan itu pun ya extension Pak. Maksudnya yang kuliah-kuliah malam gitu nggak jelas lah. Ya. Bahkan alma maternya aja sekarang udah nggak ada. Saya lihat pun rukonya itu kan dia ruko tempatnya Pak. Rukonya itu Oh ya. dijual gitu. Apa Jadi Pak kampusnya dulu Pak? Amik Master Amik Komputer. Master. Oh. Di Lampung dulu. Ya itu juga saya merasa nggak ada ilmu apa-apa. Cuma, mm-mm. Jadi kadang-kadang kan tahu sendirilah dosen-dosen yang untuk malam itu kan gak jelas gitu. Cuma datang ngasih tugas udah selesai. Nah, kebanyakan kalau saya nggak ada kalau nggak ada dosennya itu saya lari ke warnet gitu. Jadi saya kerjain lah apa-apa gitu, cari bagaimana cara menghasilkan duit di internet segala macam. Ya kayak gitu aja kerjaannya, ikut-ikut afiliasi-afiliasi yang jual e-book nggak jelas. Jadi seolah-olah ada isinya, tapi ujung-ujungnya jualan gitu. Kita beli Jualan ya, 100.000, ya. kita beli 100.000, nanti kita jual, kita Oh menjual ya. 100.000 dapat 50.000. Dulu yang terkenal Ane Ahira ya, Ya, Asian Print ya. Sejenis itu Pak. Jualan iya, affiliate. affiliate e-book nggak jelas. Waduh, tapi lumayan saya bisa dapat tambahan-tambahan uang kuliah dari situ. Nah, Iya. itu ya perjalanannya kayak gitu loh Pak. Sampai ketemu ada kesempatan nih buat whiteboard. Nah, itu dia buat whiteboard dulu saya lihat ini bapak-bapak gitu. Dia kok kayaknya nggak produktif banget gitu loh. Dia ngerjain itu satu hari paling cuma 12 biji gitu. Jadi dia potong pakai Hmm, cutter. "Ah, ini lama Pak. Saya coba jualin maksudnya Pak. Nah, ketika hmm. banyak orderan dia nggak bisa handle gitu. Ya udah saya berpikir bagaimana cara produksi itu sih. Jadi saya nggak bisa disalahin, bukan yang nyaingin dia, enggak gitu loh. Ya, Tetapi kan memenuhi kebutuhan pasar, ya kita lakukan sendiri gitu. Jadi perlahan-lahan ya. ya, Jadi dari tahun 2000 berapa itu lah lulus kuliah lah, udah bisa, udah jalanin sendiri gitu. Jadi ceritanya begitu. Nah, ketika mulai papan tulisnya kan biasanya kalau bulan puasa itu kan orang nggak mikirin papan tulis, Pak. Apalagi libur anak sekolah kan. Lah ya. kebetulan jalan terus gitu. Ada lowongan gitu, lowongan freelance apar misalnya. Kayak kemarin itu. Ya udah saya ikut. Saya nggak ngerti apa-apa soal apar gitu. Tapi saya pelajarin produknya kayaknya laku ini gitu sih. Saya coba jualan. Hmm, Jualan ya udah saya mulai naik tapi saya nggak kepegang karena butuh modal juga, butuh ini segala macam. Ya udah saya lempar aja ke kawan. Tapi omsetnya makin naik gitu loh. Saya kemarin itu saya cuma modal bikin blogspot dulu itu blog bikin dari hmm. blogger. Nah, itu semua orang nyari perusahaan-perusahaan nyari nelpon saya. Bahkan saya pernah jadi eh, marketing freelance agen solar industri. Ya. Jadi sampai sekarang itu saya masih di nomor satu Google cari Oh agen ya, solar industri Lampung itu paling atas gitu. Nah, cuma saya ya. nggak jalani itu gara-garanya itu permainan para mafia, Pak, Oh ya. kan angkatan laut. Jadi malah dari Bareskrim nelpon nanti. Jadi pura-pura jadi konsumen, malah nyelidikin Hmm, yang barang-barang selundupan itulah, itu barang-barang ya. maksud. Ah, itu kan solar industri, seharusnya kan dijual dengan harga industri kan. Harga betul. Tapi kan banyak banyak lah. Hmm, jadi akhirnya saya nggak mau jalanin itu. Cuma secara digital itu saya ada sedikit sedikitnya Pak. Makanya saya pikir kok kenapa saya nggak bisa maksimal ya. Saya pernah ikut coaching Pak, lebih mahal dari yang kampus digital coaching Ya, kayak gitu. Tapi personal gitu, bukan bukan satu instansi. ya, Kemarin saya udah tunjukin nama Pak Randi. ya. Punya keywordnya segala macam. Dia bilang ini Oh market ya. Berarti link. berarti coachingnya coaching pure digital marketing gitu ya. Iya, enggak khusus apa namanya SEO SEO organik khusus digital SEO. marketing. Iya, tapi aduh, saya terakhir-terakhir pun saya pikir nggak jelas lah. Saya hampir masuk ke itu Denny Santoso. Denny Santosa ya. Nah, saya hampir masuk, tapi saya pikir juga kayaknya enggak juga ini kayaknya kurang kurang pas deh gitu. Jadi intinya itu sekarang Pak Pak Faris, saya pengen
saya tuh diarahin gitu loh, ada coachingnya, ada coachnya yang memang benar-benar nih step by step yang dilakukan seperti ini. Nah, kemudian Hmm, saya praktekkan di usaha saya sendiri dulu. Kalau memang berhasil, nah teman-teman kan banyak yang udah mulai terjun bebas lah usaha mereka. Nah, ya, harapan seperti itu. Kita ayo, kita kalau kita udah ini ya tetaplah win-win solusi kan. Saya bantu ya, mereka, ya mereka juga pasti ada feedbacknya kan nanti. Nah, harapannya seperti itu. Itu, oke, Haris. oke Pak. Nah, Ya mudah-mudahan nanti dapat apa yang dicari ya Pak. Intinya ya, kalau apa? Kalau melihat pengalaman Pak Dharma tadi sebetulnya secara proses sudah matang ya, sudah mm, melewati banyak hal lah gitu. mm, mm, Sebetulnya eh, ini nanti akan saya bahas sekilas terkait bisnis, sekilas tentang personal. Terkait mm, bisnis dulu, mm, bahwa mm, yang sudah dijalanin itu sudah sangat organik yang dilakukan Pak Dharma tadi, berangkat dari pasar. mm, Jadi semua bisnis pasti hidup berangkatnya dari pasar, bukan dari produk. mm, Jadi mm, nggak ada ceritanya produk itu apa langsung jadi gitu. mm, Karena mm, mazhab atau aliran yang digunakan oleh para entrepreneur itu kan cuma dua, product driven atau market driven. mm, Tapi kenyataannya market driven itu lebih proven karena eh, yang the end of business is cash kan. Jadi mm, ujung dari bisnis itu ya terjadi transaksi dan cash. Nah, cash itu adanya di pasar. mm, Sehingga mm, market driven lebih disarankan untuk semua eh, pengusaha. Kalau mm, product driven itu biasanya pada saat diversifikasi atau ekspansi. Jadi kalau diversifikasi produk, misalnya tadinya sudah matang di satu produk, baru bikin produk baru, nah ini boleh. Tapi tetap effortnya nggak sedikit karena harus mengedukasi pasar untuk menerima produk. Nah, mm, tadi yang karena Pak Dharma berangkatnya dari marketing, ya sudah pasti urutannya udah sangat benar gitu. Ada mm, pasar dulu, baru produknya dicariin gitu. mm, Begitu mm. produknya kurang, ya bikin sendiri, produksi sendiri. Ya Ya. kayak tadi yang whiteboard tadi ya. Mm, 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 Nah, jadi bicara bisnis, klasternya cuma empat. Ada pasar atau marketing, mm, kemudian ada operation, mm, kemudian ada finance, mm, mm, sama ada SDM, mm, manajemen SDM. Nah, bedanya apa? Pedagang dan pengusaha, mungkin kalau pedagang pure cari konsumen untuk dapat untung hari ini dan bisa dimakan. mm, Tapi mm, kalau pengusaha ini kan yang dibangun organisasinya. mm, Jadi apa? Membangun organisasi yang kuat sehingga pada saat tidak bisa melakukan sendiri itu sudah jadi mesin, sudah jadi eh, apa itu? Mesin uang, sudah berjalan tanpa kehadiran pemiliknya. mm, Jadi ending dari pengusaha itu membangun mesinnya, membangun kailnya, itu bukan nyari ikannya gitu. Jadi mm. kalau apa ibarat dagang dan bisnis itu, kalau dagang itu mancing dapat ikan dimakan. Ya. Kalau bisnis berarti bikin kail sebanyak mungkin atau bikin jaring, bikin apa yang bisa dapat ikan lebih banyak. Mm, Nah, meskipun ditinggal pun mesinnya tadi tetap bisa mancing gitu. betul. Nah, jadi empat klaster tadi, pasar, operation, kemudian finance, sama SDM, ini klaster-klaster yang nanti mungkin saya akan menyiapkan beberapa tools untuk diisi oleh Pak Dharma, meskipun tidak dalam sesi apa Zoom seperti ini, meskipun cuman apa via chat atau ya komunikasi dengan cara lain Mm, untuk menganalisis kira-kira dari kondisi yang sekarang itu situasi pasar atau marketingnya bagaimana, situasi operasionalnya bagaimana, situasi finance-nya bagaimana, situasi SDM-nya bagaimana. Karena ibarat
profesi seorang dokter atau lawyer atau notaris apapun profesi itu kan sebetulnya berangkatnya dari masalah ya Pak. Ya. Menemukan, mengidentifikasi masalah baru menentukan intervensi apa atau perlakuan apa atau tindakan apa yang mau diberikan. Saya tidak akan memposisikan sebagai seorang guru atau seorang mentor atau seorang yang lain, tapi posisi saya seperti dokter aja. Saya coba mencari penyakitnya dulu, baru mencari alternatif tindakan yang bisa diambil. Hmm. Karena kalau saya hanya mengandalkan data yang terlalu singkat, kami tidak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk yang dibutuhkan Pak Dharma. Hmm. Hmm. Gitu. Maka untuk bisnis, insya Allah 4 klaster itu yang akan kita sentuh, Pak. Oke. Klaster marketing, operation, finance, sama SDM. Ya. Kemudian untuk yang pribadi, personal, itu eh, sentuhannya cuma dua. Ya, sentuhannya cuma dua. Yang pertama adalah self mastery, yang kedua personal development. Self mastery ini urutannya adalah eh, assessment. Mungkin yang pertama saya lakukan nanti Bapak saya siapkan tools untuk self assessment. Kami punya platform untuk assessment individu atau assessment pribadi. Tapi mungkin untuk di awal Pak Dharma nanti melakukan self assessment dulu. Ada tools yang akan saya berikan. Nanti Bapak silakan isi. Dari isian itu nanti Bapak akan mendapatkan hasil mapping bakat, talent mapping namanya. Kalau seandainya Bapak sudah pernah melakukannya, tinggal di-share aja ke kami untuk kami follow up. Tapi kalau belum pernah, nanti akan saya berikan linknya. Nanti Pak Dharma silakan isi dulu. Nanti setelah diisi, ada menu download hasil. Nanti hasilnya bisa dikirim ke kami untuk kita diskusikan bersama sebagai analisanya. Karena kalau bicara self mastery ini, kita bicara seperti eh, seperti kita ini punya punya sisi tajam dan sisi tumpul. Ini putrinya nih Pak, Iya. Ini yang paling kepo ini. paling kepo. Nggak nggak apa-apa. Iya. Halo. Ya. Udah jangan ganggu Iya, Pak. nggak apa-apa. Iya, kalau bicara personality itu seperti kapak, Pak. Mm-mm. Kapak itu ada sisi tajam, ada sisi tumpul. Hmm. Orang itu karena tidak mengenali mana sisi tajam dan mana sisi tumpul, terjebak. Yang penting asah aja, gitu. Hmm. Kan Hmm. belajar ke sana kemari, nyari Ya, guru ke sana kemari, gitu. Harapannya pengen mengasah, gitu. betul. Tapi karena yang diasah itu sisi tumpul, maka ya bisa bisa menjadi tajam, tapi butuh waktu yang lama, butuh Betul. effort yang besar, butuh biaya yang mahal. Kemudian walaupun sudah tajam, mungkin sekali dua kali pakai tumpul lagi, harus diasah lagi. Karena yang diasah sisi tumpulnya gitu. Tapi Betul. kalau yang diasah itu sisi tajam, itu diasah sebentar sudah tajam. Nah, berapa banyak orang itu karena tidak mengenali sisi tajam dan sisi tumpulnya, akhirnya di perjalanan merasa kalau di perkuliahan ya salah jurusan ya gitu. Ya, ya, Kalau di profesi itu kayak salah salah profesi gitu. Kayaknya aku nggak cocok di kerjaan ini ya gitu. ya. Itu Mm. apa bisikan-bisikan itu akan muncul sebagai sign, sebagai tanda bahwa kita tidak dalam track yang tepat gitu, Hmm. track yang tepat. Nah, yang itu akan berbeda ketika kita itu ketemu rute itu seperti kita berjalan di karpet merah itu kayak sudah ada rute yang disiapin kita tinggal jalan aja gitu. Mm-mm. Nah,
Dan itu yang membedakan ya karena ada yang mengenal dirinya, ada yang belum mengenal dirinya. Itu yang kita sebut dengan self mastery. Hmm. Jadi self master itu targetnya cuma mengenal diri, Pak, sadar diri gitu. Mana Hmm. yang tajam, mana yang tumpul gitu. Hmm. Kalau sudah tahu yang tajam sama yang tumpul, tugas kita itu cuma mengasah yang tajam Yang dan tadi. menyiasati yang tumpul ya. Menyiasati yang tumpul biar nggak mengganggu gitu. Ya, ya. Karena kalau kita fokus ngasah yang tumpul, itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun berusaha ngasah tapi nggak tajam-tajam gitu. Betul, betul. Kayak contoh sederhananya begini, mungkin ada beberapa orang yang tidak punya bakat untuk komunikasi yang bagus di publik ya. Hmm. Secara keterampilan bisa diasah. Ya. Keterampilan bisa diasah, tapi latihan yang dibutuhkan lebih lama dibanding orang yang sudah terbiasa berkomunikasi. Ya. Nah, itu contoh sederhananya. Kemudian, kalau dia mengambil pilihan berprofesi sebagai public speaker atau komunikator, entah itu MC atau motivator, trainer, maka dia butuh effort yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang memang punya bakat komunikasi yang bagus. Hmm. Sehingga setiap mau tampil dia harus menyiapkan mungkin 3 hari atau bahkan seminggu. Tampilnya mungkin cuma 2 jam, latihannya bisa seminggu Ya. dibandingkan orang-orang yang apa Jadi, eh, sudah punya bakat di komunikasi. Dia cuma belajar sebentar udah tahu tekniknya. Nah, tapi semua keterampilan itu bisa dipelajari. Itu prinsipnya. Sehingga bakat ini hanya eh, membantu kita mana yang cepat dipelajari dan mana yang lambat dipelajari. hmm. Ciri ciri sederhananya bakat itu 4E, Pak. Hmm. 4E. E pertama itu easy. Hmm. Hmm. Easy. Jadi kalau kita melakukan itu mudah, Ya. mudah. Yang kedua itu excellent. 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 Jadi kalau kita melakukan itu kita punya keunggulan dibanding orang lain. Yang ketiga itu enjoy. Enjoy. Kita melakukannya dengan senang, dengan bahagia. Yang keempat tuh earn. Hmm. Earn Menghasilkan. itu menghasilkan. Jadi itu ciri bakat yang paling mudah dikenali. Misalnya Bapak lihat putri Bapak, dia melakukan sesuatu, ada yang dia sangat menyukainya, ada yang dia sangat terpaksa. Gitu. Begitu melihat ciri-ciri banyak keterpaksaan, berarti dia bukan bakatnya. Ya. Tapi kalau dia bisa enjoy, kemudian dia bisa melakukan lebih mudah daripada orang lain, dia bisa unggul di bidang itu dan dia bisa dapat penghargaan atau ya hasil ini kan belum tentu langsung berupa uang, tapi bisa juga dengan pujian, bisa dengan penghargaan-penghargaan itu earn itu. Hmm. Itu berarti dia terpenuhi ciri-ciri bakatnya di situ. Nah, itu cara sederhananya. Nah, cara rumitnya nanti saya kasih Pak linknya. Ngisi ngisi soal itu cara rumit. Ya. Cara sederhana Psikologi kan ya, Pak, bisa. ya. Gimana Pak? Kayak tes psikologi ya. Iya kayak psikotes gitu. Tapi ini psikotes yang sangat-sangat sederhana, bukan yang Ya. rumit kayak harus sampai tes IQ sih nggak sampai ya. Hanya ngisi beberapa kuesioner sedikit, nanti ada urutan peta bakatnya itu muncul, itu talent mappingnya itu muncul. Nanti baru kita mau fokus mengasah yang mana nih. Itu kalau bicara personal branding. Jadi Hmm. kalau bicara personal branding, kita mau easy, easy yang di mana, mau Hmm. excellent, excellent yang di mana, mau Hmm. enjoy, enjoy yang di mana, earn-nya lewat apa gitu. Kan Hmm. untuk orang-orang tertentu bahkan sampai kerja itu nggak merasa kerja, Pak. Merasanya main-main gitu, tapi menghasilkan duit. Ya, ya. Ya, dan itu mungkin sebagian orang nggak yakin ini kerjaannya apa sih kok kayaknya di rumah aja kok dapat duit banyak gitu. Hmm. Ya, karena dia sudah menemukan dirinya, menemukan eh, keunggulannya di mana, kemudian cara menghasilkan yang menyenangkan yang seperti apa sehingga dia bisa menikmati. Tapi banyak orang yang nggak mengenal dirinya itu terjebak dengan mainstream, dengan patron atau pattern yang ada di masyarakat.
Yang namanya kerja itu ya harus ke kantor, pakai pakaian dinas, kemudian pakai aksesoris tertentu gitu. Nah, sehingga hidupnya penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa harus mengikuti pola yang dimiliki orang banyak gitu. Ya, Nah, itu. Yang kedua tadi untuk personal, yaitu develop. personal development. Personal development ini artinya mengasah kekuatan. Jadi kalau sudah ketemu kekuatannya, kekuatan dan kelemahan, kita fokus mengasah kekuatan. Jadi Mm-mm. kita membuat rancangan program, asalnya di mana. Misalnya Bapak pengen dikenal sebagai mentor digital technopreneur atau digital marketing. Berarti ada keterampilan komunikasi, ada keterampilan delivery materi, ada penguasaan kasus, yang itu kita buat rancangan programnya gitu. Hmm. Misalnya eh, sebagai trainer, trainer itu kan kompetensi trainer itu pasti bisa dipelajari. Tinggal mau masuk di trainer bidang apa gitu. Nah, di antara kompetensi trainer itu yang pertama adalah melakukan training analysis. Nah, seperti yang saya lakukan tadi, menggali dulu kebutuhannya. Kemudian eh, yang kedua, setelah ketemu analisis kebutuhan pelatihannya, merancang desain pelatihan. Desain pelatihannya mau dibikin apa? Privat atau mini kelas atau workshop atau seminar atau itu kan semuanya berbasis training analysis. Hmm. Karena banyak orang itu merasa pelatihan itu penting gitu. Tapi kepentingannya itu seberapa penting tidak bisa menjelaskan karena kasus hanya di satu orang tapi digeneralisasi gitu. Hmm. Misalnya dari Bapak punya 10 sales yang satu nggak perform gitu. Kemudian dianggap bahwa pelatihan sales itu harus diberikan ke semuanya gitu. Padahal yang satu, yang 9 yang lain mungkin kebutuhannya bukan lagi di apa keterampilan itu, karena yang Hmm. 9 itu perform semua. Hmm. Itu namanya training need analysis. Kemudian desain pelatihan, habis itu rancang kurikulum, mendesain apa modul, mendesain rancangan presentasi, sampai mendelivery, kemudian membuat rancangan gimmicknya. Gimmick ini entah itu ice breaking atau games atau entertain yang lain yang bisa ditambahkan, Hmm. kuis. Nah, itu bicara kompetensi trainer seperti itu. Nah, kalau mau masuk ke trainer digital marketing atau pendamping UMKM misalnya, kebetulan saya juga asesor di BNSP dan punya sertifikasi pendamping UMKM. Hmm. Itu apa? Eh, Ketika kami masuk ke proyek yang diberikan oleh BUMN terkait pendampingan UMKM, panitia menanyakan, Pak, metode yang dipakai seperti apa? Nah, kita bisa menjabarkan kayak tadi itu di UMKM itu atau di dunia bisnis klaster eh, klaster pekerjaannya cuma 4 gitu. Hmm. Marketing, operasional, kemudian finance sama SDM. Hmm. Nah, untuk pendampingan kami punya tools untuk analisis, Pak. Nah, saya sampaikan begitu. Tools kalau di marketing bagian mananya nih yang lemah, di operation bagian mana yang lemah, di finance bagian mana yang lemah, di SDM bagian mana yang lemah. Karena UMKM ini saking nggak ngertinya apa, nggak ngertinya setiap klaster-klaster itu, setiap ditanya, Bapak Ibu butuh bantuan apa gitu, jawabannya kan standar. Jawabannya butuh bantuan modal gitu. Hmm. Pernah dengar nggak Pak? Kalau ketemu teman-teman UMKM ditanya, mesti mintanya ditambahin modal gitu. Modal. Ya, Padahal kalau udah bisa jadi dikasih duit ketika, pun nanti belum tentu bisa maksimal juga. oh betul Pak, begitu dikasih duit besok sudah nggak buka Pak. Ya bukan, benar. Makanya itu. Jadi kan gini ya, kita ini kan ibaratnya begitu menjalani sebagai praktisi itu
secara tidak langsung kapasitas kita itu dibentuk, dibangun lewat Hmm. pengalaman-pengalaman itu. Teman-teman UMKM yang misalnya nih, omset hariannya itu 500.000 per Hmm. hari, omsetnya 500.000, misalnya jualan angkringan gitu ya, jualan apa, Hmm. kaki lima lah di pinggir jalan. Hmm. Hmm. 500.000, kemudian dia sebulan hanya jualan misalnya 20 hari, atau katakanlah ya, ini sederhananya ya, 20 hari. Berarti apa namanya, omset bulanannya ya sekitar 10 juta. Ya. Ya, 10 juta. Artinya kalau dia dititipin uang 10 juta, dia Hmm. itu masih bisa amanah itu karena sudah sesuai dengan kapasitasnya. Kapasitasnya. Ya, begitu dititipin 100 juta, itu besok udah nggak buka, Pak. Hmm. Dia beli Karena motor. dia karena dia panas dingin tuh. Ini 100 juta mau dibikin apa ya? Itu Ya. bingung dia karena belum kapasitasnya. Ya. Termasuk orang yang biasa pegang 10 juta dititipin 100 juta bisa jadi duitnya udah dibawa kemana-mana tuh. Sudah Hmm. nggak amanah, sudah nggak bisa dipegang gitu. Nah, kita sama-sama nggak tahu nih, kita ini titik khilafnya tuh di titik level berapa. Ya. 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 Karena integritas atau jujur itu ada levelnya ya. Betul. Kita nemu uang di jalan aja suaranya bisa berubah itu. Pas nemu duit 100.000 kita teriak gitu. Ini duit siapa ya? Itu kita suaranya kenceng tuh. Ini duit Hmm. siapa ya? Ada yang kehilangan duit gak? Gitu. Itu suaranya kenceng. Tapi begitu yang ditemukan tuh 10 juta di jalan, suaranya Hmm. udah gak sekenceng 100.000. Ini duit siapa ya? Gitu. Itu Ya. suaranya sudah nggak kenceng tuh. Hmm. Begitu yang ditemukan 100 juta satu kepok apa dikersek gitu misalnya isinya 100 juta itu suaranya udah hilang. Sudah gak ada suaranya. Hmm. Udah nggak ada suaranya. San, san, san. Yang yang ke papi. Aku boleh papi karena aku udah selesai makan. Udah, udah. Mm-mm. Ini yang 6 tahun nih Pak, yang belum sekolah berarti. Udah Pak, lagi Oh, libur, udah sekolah. udah wisuda mau SD dia. Oh, udah anu ya, selesai ya. Udah selesai mau SD. Mau SD. Oh, tinggal Iya. cari kerjaan udah wisuda dia. Oh ya. Sekarang TK pun ada wisuda ya. Dulu Iya, wisuda itu kan cuman S1 Pak ya. wisuda begitu wisudanya di hotel lagi Di pakai hotel ya. buket-buket gitu. Pakai karangan bunga. Iya, karangan Iya. bunga. Iya. Iya, sekarang begitu Pak ya. Mm-mm. Oke. Ganggu memang Oke. sekarang. Hmm. Oke, saya lanjut ya. Ya, ya, Jadi sorry Pak. program personalnya itu ada self mastery sama personal development. Mm-mm. Nah, untuk hari ini saya mau kasih yang self mastery dulu. Jadi Mm-mm. saya kasih kesempatan Pak Dharma eh, menyelesaikan kuesioner ini Mm-mm. dan kayaknya akan saya tungguin aja nyelesaiinnya. Mm-mm. Kalau kalau saya titipin nanti barangkali kelewat dengan kesibukan yang lain. Jadi saya belum yakin kalau misalnya nanti dititipin selesai cepat. Nah, mendingan ditungguin aja. Boleh, 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 boleh. Saya kasih link, nanti silakan Bapak ngisi. Ya, di chat ya Pak ya. Ya, sudah saya masukkan di chat, Pak. Udah ya Pak ya. Ini ya, langsung Ya. ayo temukan aja ya, langsung klik tombol nih ya Pak Temu, ya. ya, temubakat.com. Mm-mm. Nanti tampilannya seperti ini, Pak. Ya, ayo cari tahu ya Oke, Pak. kenapa? Langsung klik ayo cari tahu ya. Ya, bisa langsung aja cari tahu atau klik tes. Oke. Nah, di sini nanti Bapak isi dulu nama lengkap dan email karena nanti hasil tesnya langsung terkirim ke email Bapak. Oke, oke. Ya, Boleh. silahkan diisi dulu Pak. Mungkin ngisinya butuh waktu, jadi untuk sementara saya break dulu. Silakan Bapak isi dulu. Oke, oke, Nanti siap. kalau Bapak sudah info aja nanti saya join lagi. Oke, Pak. Sudah di-download Pak hasilnya? Udah dikirim di chat, Pak. Oke. Oke, jadi eh, kita bahas sekarang aja Pak ya.
Tadi yang dikerjakan Pak Dharma itu namanya talent mapping. Talent Mm-mm. mapping ini platform platform gratis yang disediakan oleh guru saya, namanya Abah Rama Royani. Nama aslinya Rama Royani. Kami manggilnya Abah karena memang sudah sepuh ya, 70 lebih, hampir 80. Mm-mm. Eh, Beliau itu 32 atau 35 tahun sebagai direktur. Tapi apa namanya? Resah gitu, bingung. Nah, ternyata kebingungan itu nggak cuma beliau sendiri yang merasakan, sehingga beliau membuat eh, tools ini karena merasa pengalaman pribadinya menjadi seorang CEO itu dengan sangat terpaksa gitu. Jadi bukan Mm-mm. bakatnya sebagai CEO. Nah, saya membuatkan platform yang gratis. Sebetulnya ada platform yang versi berbayar, yang ulasannya lebih lengkap dan kuesionernya lebih banyak untuk apa? Membantu kita menemukan kekuatan dan kelemahan. Dan di sini nanti akan ditampilkan potensi kekuatan dan potensi kelemahan. Ini sebetulnya petanya ada yang warna merah, ada yang warna putih, warna abu-abu, dan warna hitam sama warna kuning. Mm-mm. Yang hasil ekstrimnya itu adalah eh, warna merah dan warna putih. Jadi yang merah itu adalah yang kekuatan, yang hitam warna merah sama hitam. Yang hitam itu kelemahan. Mm. Nah, ini ada penjelasan lanjutannya. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti Pak Dharma mau baca sendiri dulu, silahkan. Nanti pas apa, Mm. ada kesulitan membacanya bisa kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Oke. Intinya, eh, Abah Rama ini mengadopsi konsep Galup dalam membagi kekuatan seseorang menjadi 30. Makanya tes ini disebut dengan Strength Typology 30. Strength Typology ini isinya 30 jenis kekuatan yang kita semua diurutkan itu punya. Ada beberapa klaster, ada 8 klaster yang dibuat oleh Abarama. Yang pertama Headman, yang kedua networking, yang ketiga servicing, yang keempat tuh generating idea, kemudian yang kelima thinking, yang keenam reasoning, yang ketujuh elementary, yang kedelapan technical. Sekarang coba kita perhatikan di peta ini. Potensi kekuatan yang pertama, bakatnya Pak Dharma itu yang tertinggi adalah komunikator. Mm. Komunikator ini wilayahnya di sini nih. Ada di N itu networking. Maka Mm. ketika Pak Dharma masuk ke ranah pekerjaan untuk menjalin relasi dengan orang lain, itu lebih mudah dibandingkan orang lain. Kan ada orang yang gampang kenal, gampang bergaul, ada yang orang yang sulit. Nah, Mm. Pak Dharma ini termasuk orang yang mudah untuk bergaul dengan siapapun. Mm. Ya, karena bakat utama yang terkuat adalah komunikator. Mm. Mudah berkomunikasi dengan siapapun. Yang kedua adalah marketer. Marketer itu ada di wilayah GI, cluster GI. GI tadi adalah generating idea. Jadi Mm. otak kanan, fungsi otak kanan Pak Dharma termasuk bagus, sehingga kemampuan untuk apa menghasilkan ide-ide baru itu mudah dilakukan. Ada beberapa orang yang kesulitan menemukan ide-ide baru atau mencari jalan keluar karena bagian otak kanannya tidak terlalu terasah atau tidak memiliki kekuatan yang cukup. Mm. Contoh sederhana itu begini, Pak. Antara otak kanan dan otak kiri, generating idea itu posisinya ada di neokortex bagian atas. Neokortex itu eh, bagian otak bagian atas namanya neokortex. Kegiatan utamanya imajinasi dan logika. Yang sebelah kanan imajinasi, yang sebelah kiri logika atau rasio, membanding-bandingkan. Nah, menurut strength typology ini, hasil tesnya Pak Dharma tadi, Bapak punya bakat marketer. Artinya kemampuan mengenerate ide-ide baru itu bagus. Jadi ketika mencarikan solusi seseorang,
itu juga bagus. Dan ini apa model yang dibutuhkan oleh semua marketer. Hmm. Jadi klaster kedua kekuatan apa Pak Dharma adalah di generating idea, tapi di bagian marketer. Hmm. Yang ketiga adalah motivator. Motivator ini di bagian networking juga. Yang dimaksud dengan motivator itu mudah untuk membesarkan hati orang lain. Jadi kalau ada orang mengalami stuck, mengalami kendala, atau mengalami kesedihan, itu penghibur yang handal ya. Ya, artinya. Jadi orang kalau sudah dengar apa Pak Dharma ngomong itu merasa ayem gitu, merasa bahasa Jawanya itu merasa ayem atau tentram gitu. Nah, itu motivator. Artinya sebutan motivator ini bukan berarti orang yang profesinya sebagai motivator yang bicara di atas panggung Ya. untuk bicara berapi-api menyemangati orang enggak, tapi ketemu satu orang pun ketika orang itu punya masalah, punya kendala, punya kesulitan, punya kesedihan, itu Pak Dharma sangat mudah menemukan celah untuk menghibur orang ini gitu. Hmm. Untuk Hmm. menenangkan orang ini, untuk membesarkan hati orang ini yang disebutkan motivator. Hmm. Kemudian yang keempat adalah quality controller. Quality controller itu kalau apa di klaster bakat itu masuk kategori technical. Jadi secara teknik, eh, secara teknis, keterampilan teknis yang dimiliki Pak Dharma adalah cukup mudah menemukan perbedaan produk-produk yang bagus dan yang nggak bagus. Ya, jadi Hmm. dan ini nggak banyak, artinya nggak semua orang bisa begitu. Ada orang yang apa nggak cukup teliti untuk menemukan celah itu. Tapi kalau Bapak bisa, gitu. Ini bakat yang keempat. Bakat yang kelima, seller. Jadi ini apa namanya? Kemampuan interpersonalnya bagus, influencing others, mengaruhi orang lainnya bagus. Jadi itu bukan jualan memang Pak, gitu. Sama yang keenam itu adalah server. Ya, server itu melayani. Jadi tadi apa interpersonal untuk influencing others, yang ini interpersonal untuk serving others, untuk melayani orang lain. Nah, Hmm. ini adalah potensi kekuatan Bapak. Sehingga kalau misalnya nanti Bapak mau fokus membangun personal branding, berarti ada 6 kompetensi yang perlu diasah lebih kuat biar apa namanya Bapak apa namanya dikenal orang itu seperti halnya dikenal di kekuatan ini. Kalaupun suatu saat kita nggak ada, itu orang mengenang kita itu dengan kenangan di bagian-bagian ini. Bahwa kita adalah orang yang komunikator, yang bisa menjual, bisa mempengaruhi orang, bisa menemukan barang-barang yang bagus sama nggak bagus, bisa melayani orang, bisa mempengaruhi orang lain. Nah, itu personal branding yang nanti akan kita bangun adalah di sini. Sedangkan kelemahan Bapak adalah wilayah administrator. Hanya ketika Bapak memaparkan apa pengalaman digital marketing yang sudah diajarin coach sebelumnya, yang sifatnya administratif, mau melakukan apa tugas-tugas sebagai seorang digital marketing, Bapak menyebutnya saya ini kayak spammer ya, gitu. Hmm. Kayak malah nyebarin spam ya gitu. Karena mungkin kegiatan-kegiatan administratif, kegiatan yang simple berulang itu bukan sesuatu yang menyenangkan buat Bapak, bukan Betul. sesuatu yang bikin enjoy gitu. Hmm. Maka administrator ini kelemahan. Kelemahan itu bukan untuk dibuang atau dihilangkan, tapi disiasati biar nggak mengganggu. Hmm. Ya. Kemudian caretaker. Caretaker itu secara umum orang yang peduli Hmm. gitu. Apa? Peduli untuk mengembalikan ke tempatnya. Hmm. Artinya mungkin Cuek. ketika selesai
Cuek. Artinya terlihat ini beberapa kejadian mungkin Bapak menggunakan suatu barang atau alat itu tidak dikembalikan ke tempatnya. Hmm, Pokoknya apa namanya asal gitu. Tidak terlalu tidak te- Orang yang punya caretaker yang tinggi itu berpikir bahwa kalau saya taruh di sini nanti orang yang nyari berikutnya pasti kesulitan. hmm. Tapi kalau punya kelemahan, kadang asal aja gitu. Setelah dipakai ya udah ditaruh gitu. Kadang malah lupa naruh gitu. Ya, kalau untuk Gitu. barang sih mungkin nggak, Pak. Mungkin kalau ada hal-hal yang kelihatannya apa ya mengganggu apa segala macam nggak peduli gitu. Ah, ya udah gitu. Itu Iya, sih mengarah ke sana gitu. Cuek gitu loh. Ah, ada yang nantang, ada iya, yang apa-apa segala macam. Maksudnya ada yang ganggu gitu. Ya udah cuek gitu. Itu sih. Kalau barang kurang ya. Kalau mungkin itu mungkin kurang ini dia tadi. kalau barang barang malah malah nggak tepat ya, justru di Hmm. orang ya. Ya, di orang, Nah ini Pak. berarti menaruh menaruh perhatian atau merawat orang lain yang punya masalah-masalah fisik, mental, medis atau kesejahteraan umum. Hmm. Ini yang apa namanya, yang punya kelemahan mungkin ke orang ya. Hmm. Maksudnya itu Ya, segala sesuatu bisa ya, diselesaikan gitu. Nah, udah lewat itu semua kayak iya, gitu aja. lewat aja. Iya. Ya, Atau bahkan mungkin paling nanti selesai sendiri gitu. iya, iya benar benar. Iya, Iya lebih ke betul gitu, sana. Pak. Iya. Iya. Oke, itu Hmm. kelemahan. Yang ketiga Ya. adalah kreator. Jadi ada kelemahan yang ketiga itu kreator itu kalau mendevelop sendiri, melakukan sendiri itu apa? Mencipta, menemukan sesuatu itu tidak bisa terus-menerus dilakukan dalam waktu Betul. eh, Stuck sih. Kadang stuck. yang konsisten. Ya, justru lebih banyak stucknya. Hmm. Kalaupun nyari apa? Mencari ide itu cenderung bukan dari imajinasi, tapi Ya, dari referensi. betul. Jadi maksudnya maksudnya dari referensi itu Bapak suka searching, googling atau apa, Ya, nyari contoh lah gitu. benar. Untuk Model bikin sendiri Canva itu lah. berat. Canvaser. Canva, Canva. Kanvas. Jadi Canva jadi tinggal ambil-ambil aja. Oh ya, ya bagus. Ya, cari cari template atau cari contoh Betul. yang sudah ada, baru dimodif dikit lah itu baru. Betul. anu. Tapi untuk merancang sendiri secara original itu agak berat. Ya, Hmm. karena kemampuan membayangkan untuk mencipta itu Bapak termasuk punya kelemahan. Hmm. Kemudian interpreter. Interpreter ini kemampuan untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang rumit menjadi bahasa yang sangat sederhana, Hmm. yang mudah dipahami orang lain. Mungkin Bapak butuh butuh effort untuk itu, untuk Hmm. mencari entah itu mencari padanan kata atau mencari pengganti istilah. Nah, itu kelemahan di antara interpreter. Hmm. Yang kelima adalah synthesizer. Synthesizer itu mensintesa, menemukan cara baru dari cara-cara lama. Hmm. Nah, jadi sebetulnya kalau apa namanya, ini nggak terlalu jauh dari kreator tadi. Kreator itu Hmm. kan membuat sesuatu yang baru. Kalau synthesizer itu menemukan cara baru. Nah, kemudian visionary untuk membayangkan jangka panjang yang jauh itu butuh effort. Mungkin bahkan butuh waktu-waktu khusus atau tempat-tempat khusus untuk baru bisa eh, memikirkan jangka panjang. Karena lebih suka yang sifatnya praktikal, yang praktis, yang Betul. praktis di sini sekarang dan langsung menghasilkan itu lebih disukai daripada Benar. menunggu nanti gitu, menunggu nanti. Nah, salah satu ciri visionary itu orang yang siap bersabar untuk mencapai impiannya yang jangka panjang Ya, gitu. Nah, tapi Bapak mungkin masuk kategori yang sifatnya praktis tadi, yang betul. penting langsung di sini sekarang menghasilkan. Ya. Oke. Nah, jadi secara umum
hasil talent mapping ini yang akan kita jadikan pijakan untuk nanti kita buat rancangan programnya, Pak. Kalau memang mau membangun personal branding, kita akan mengasah di wilayah yang merah. Sedangkan yang hitam, ini inilah pentingnya kita membangun tim untuk mensupport kita di bagian kelemahan-kelemahan kita. Jadi Hmm. misalnya eh, di wilayah administrator, Bapak butuh admin, butuh tenaga admin yang membantu mengingatkan hal-hal yang sering terlewat. Karena dia mungkin siap bekerja eh, atau siap melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dalam waktu lama, dan mereka lebih bertahan dibandingkan kita, dibandingkan Bapak. Misalnya Hmm. Bapak dapat tugas apa, misalnya untuk mengisi formulir-formulir yang banyak itu pun mungkin males bacanya, males ngisinya gitu. Hmm. Kayak ya itu kan karena bukan tipe kita bukan masuk orang yang administrator tadi. Tapi buat orang yang adminnya bagus, yang kekuatan administratornya bagus, itu mau sebanyak apapun diselesaikan satu-satu sampai selesai. Hmm. Hmm. Itu apa namanya? Yang sisi kelemahan nanti kita siasati dengan mencari solusi lewat talent yang lain. Nah, Hmm. gitu. Lewat SDM kita atau karyawan kita. Oke, jadi begitu. Nanti untuk apa? Secara umum penjelasan lengkapnya ada di sini. Kalau misalnya masih belum cukup, sebetulnya Abah Rama juga menulis buku tentang talent mapping. Atau kalau masih ada ganjilan, nanti kita bisa diskusi lebih banyak di pertemuan-pertemuan lain. Secara Hmm. umum ini bisa digunakan eh, apa namanya? Kalau pengen tahu definisi berbagai macam bakat di hasil ini juga bisa baca-baca. Dan ini kita bisa pakai untuk ini apa namanya? Menganalisis tim kita, Pak. Artinya pada saat Bapak merekrut karyawan, Ya. ketika kesulitan mendapatkan orang yang tepat, bisa dianalisis menggunakan tools ini. Jadi Hmm. tools ini memang disediakan gratis oleh guru saya ini, Abah Rama itu. Selain talent mapping, masih banyak tools yang lain sebetulnya. Cuman saya kalau mencari guru itu, Pak, kalau belajar itu saya mengejar siapa penemunya, siapa penciptanya, siapa orangnya. Kalau masih hidup saya datengin, Pak. Gitu. Hmm. Iya. Gitu. Kalau sudah nggak ada, saya cari muridnya tuh. Siapa muridnya yang melanjutkan, saya cari. Itu gaya belajar saya begitu. Hmm. Di di waktu saya belajar psikologi dulu juga sama. Saya tidak terlalu terjebak dengan IP. IPK saya jelek sekali, ya. Hmm. Jadi eh, hampir, tapi semua kasus yang saya hadapi itu alhamdulillah selesai karena saya langsung ketemu sama guru saya untuk mendiskusikan kasus-kasus yang saya hadapi. Ada anak yang mengalami gangguan bicara, gangguan membaca, gangguan berhitung, gangguan kepala otak, dan ada yang eh, apa, punya self harm, itu menyakiti diri sendiri. Itu saya bicarakan dengan guru saya secara langsung sehingga saya dapat banyak manfaat dari diskusi itu. Talent mapping saya belajar langsung sama Pak Rama. Ada Steven juga belajar langsung dengan penemunya Pak Farid Poliman. Ada Tes Priyadi itu juga saya ketemu Pak Dedi Priyadi di Bandung. Saya datengin tuh, gitu. Jadi mungkin Bapak akan menemukan banyak tools-tools di internet tentang seperti ini, tapi tidak banyak tools yang bisa membantu sebelum kita betul-betul memahami isi tools itu. Ya. Nah, apalagi cuman buat iseng-iseng kuis-kuisan gitu, ya apa? Ya mungkin malah tidak banyak manfaatnya. Hmm. Jadi ini bisa digunakan, Bapak boleh pakai untuk apa asesmen di karyawan, di tim, untuk didiskusikan, untuk dipetakan ulang. Kalau seandainya memang mereka nggak perform di tempat tertentu, bisa di switch atau dipindahkan ke tempat yang lain yang mungkin sesuai dengan bakatnya sehingga mereka bisa menikmati pekerjaannya.
Begitu Pak Dharma untuk sesi hari ini. Dan Oke. untuk program dari saya seperti tadi gambarannya. Jadi untuk ranah bisnis ada 4 klaster yang kita bahas. Ada marketing, ada operasional, ada finance, sama ada SDM. Untuk personal ada 2, self mastery dan personal development. Untuk self mastery hari ini sudah kita mulai dengan satu assessment. Nanti kalau ada ganjalan di hasil yang tadi, nanti saya akan pertajam lagi dengan cara yang lain. Terus setelah kita konfirmasi ternyata sesuai dengan apa yang Bapak alami sendiri, nah baru di situ kita bisa mencari bentuk program yang akan kita berikan kepada Pak Dharma biar sesuai, karena ya pembelajaran kita ini sifatnya personal jadi customize. Oke. Customize apa yang Bapak targetkan, nanti kita berusaha membantu memfasilitasi bisa mencapai target yang Bapak inginkan. Gitu. Begitu, Pak. Ya, 95%. Ada ada oh gitu. 98 lah paling sedikit-sedikit yang agak ini. Paling kayak di barang tadi. Yang Yang lainnya sih udah oke, Pak. ya, Udah tepat lah. oke. Sama itu Pak, mungkin ada Iya. ada ada PR-PR mungkin Pak biar lebih ini. Oh iya, kalau untuk PR-nya mungkin yang pertama Bapak coba baca ulang dari 6 kekuatan tadi. Mm-mm. Bapak coba resapi lagi diri apa namanya dari sisi definisi, kemudian dimensi. Habis itu tugasnya adalah kalau misalnya mau bahas ke personal branding dulu, berarti kita pertemuan yang akan datang akan mempertajam dari sisi urutan dari 1 sampai 6 tadi. Mulai Hmm. dari apa marketer, Gitu. kemudian komunikator, motivator, itu kita pertajam dari sisi dari 6 itu mana yang mau Bapak unggulkan dulu. Kemudian ini kan baru Bapak merasa. Artinya merasa itu eh, bahwa Anda merasa sesuai. Tapi bicara personal branding itu adalah yang dikenal orang. Hmm. Maka di kalau di dunia branding itu kan eh, ada brand planning, ada brand identity, Mm-mm. ada brand equity, ada brand disrupsi. Brand planning nanti kita bahas, disrupsi kita bahas nanti, tapi saya mau bahas yang identity sama equity. Brand identity itu kita mengklaim diri kita. Kalau di dunia bisnis kita mengenalnya dengan tagline. Hmm. Misalnya eh, saya itu misalnya toko saya murah dan hemat gitu ya. Atau misalnya Bapak mengklaim diri Bapak sebagai ahli masak gitu. Hmm. Saya tuh ahli masak loh. Itu namanya brand identity. Mm-mm. Artinya Klaim gitu. eh, merek merek atau nama atau label yang kita tempel untuk diri kita sendiri dan kita klaim bahwa kita punya kekuatan itu. Hmm. Ternyata ketika nanya sama apa sama anak sama istri Bapak itu, apa betul Pak Dharma itu pintar masak? Jawaban Hmm. mereka enggak, masakannya selalu gosong atau Ya. masakannya nggak enak gitu. Nah, ini berarti brand equity. Equity adalah persepsi yang diberikan orang lain terhadap kita. Hmm. Nah, brand itu menjadi tidak tidak apa adequate atau tidak valid itu ketika antara brand identity dan brand equity-nya tidak selaras. Hmm. Dan ini membuat kita tidak dapat dipercaya. Jadi kita akhirnya kehilangan reputasi karena brand equity dan brand identity-nya itu nggak selaras. Yes. Nah, kalau misalnya disebut sebagai komunikator, itu berarti keterampilan sosialnya bagus. Kalau misalnya dicek ternyata phone book-nya punya Pak Dharma itu sedikit, berarti kan ada yang belum relate, ada yang belum relevan. Hmm. Hmm. Tapi kalau phone book-nya bisa mencapai ribuan, kan kita cukup sederhana ya untuk Hmm. melihat pertemanan kita itu banyak apa enggak. Kalau Hmm. dari sisi apa platform paling sederhana, handphone kita.
Handphone kita itu tersimpan berapa phone book itu, berapa orang teman kita. Hmm. Kalau phone booknya di bawah 100 ya berarti temannya nggak banyak gitu. Ya. Nah, nanti kalau misalnya temannya apa di atas 1.000 atau di atas 5.000 apalagi gitu, ya Hmm. itu cukup menggambarkan bahwa identitinya sudah benar. Hmm. Nah, selanjutnya nanti melihat bagaimana equity-nya. Apakah yang lain juga mengenal Bapak dengan label yang sama? Hmm. Nah, kita bisa cek dari eh, bisa lewat analisa data digital menggunakan Get Contact atau Truecaller. Hmm. Hmm. Mungkin platform platform ini kan nggak asing ya buat kita ya. Ya, ya. Untuk melihat oh ternyata orang itu nyimpen nomor saya itu dengan nama apa ya gitu. Itu kan cara mereka mendefinisikan kita. Hmm. Nah, nanti itu jadi bahan evaluasi kita. Apakah betul yang kita inginkan dikenal orang itu sudah sama dengan yang orang kenal tentang kita? Kalau Hmm. sudah betul, itu molesnya gampang. Tinggal di scale up gitu. Di scale up itu tinggal diduplikasi dan digedein lagi gitu. Itu sih Hmm. Pak. Hmm. Jadi Hmm. mungkin PR pertamanya saya minta Pak Dharma untuk membaca lagi yang tadi hasil asesmen itu, Oke. diresapi lagi. Mungkin ada beberapa catatan-catatan yang perlu Bapak ulas tentang pribadi Bapak, atau mungkin ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang belum tuntas, misalnya apa ya bahasa sederhananya itu luka batin ya, luka batin, pengalaman tidak menyenangkan yang mungkin belum bisa dimaafkan, itu Hmm. kita selesaikan dulu. Hmm. Karena kalau kita mau lari masih bawa beban yang banyak itu akan berat sekali. Hmm. Nah, itu sih Pak. Itu dulu mungkin Pak. Itu Saya dulu ya. masih sebetulnya saya punya beberapa tools-tools lain, tapi saya nggak berharap pertemuan kita itu hanya agendanya kayak ngisi-ngisi kuesioner itu. Hmm. Tapi saya ingin menemukan ada pencerahan yang bisa Bapak dapatkan di setiap pertemuan kita, dan setiap pertemuan itu saya punya target target apa kesatuan. Kayak tadi yang saya sudah ceritakan, gambaran overview-nya, kalau di bisnis 4 klaster itu, kalau di personal 2 klaster tadi. Nah, kemudian misalnya kita sepakati kita mau selesaikan di klaster personal dulu, berarti personalnya ada 2 klaster, self mastery dan personal Personal development. development. Nah, ini tadi kita baru mulai pembukaan di self mastery, pengenalan diri sendiri. Hmm. Nah, pengenalan diri sendiri kalau sampai betul-betul sudah tuntas, tas, baru kita masuk ke personal development. Hmm. Hmm. Gitu. Nah, kalau personal development ini macam-macam nih Pak programnya. Nanti custom sesuai dengan hasil di self mastery-nya. Nah, ini sederhananya begini. Orang kalau sudah mengenal dirinya, paling paling mudah bisa mengenali orang lain kalau sudah mengenal dirinya. Kita pribadi misalnya membeli barang itu ada yang karena harga, ada yang karena kemasannya, kemasannya bagus, ada yang karena speknya. Jadi karena speknya itu yang kita inginkan, mahal pun kita bayar. Ada yang beli karena uniknya, yang penting nggak ada kembarannya gitu. Jadi Hmm. yang lain yang tren tuh biru kita beli yang merah gitu. Itu unik. Ada juga yang beli karena kasihan sama penjualnya Hmm. gitu. Jadi kita beli barang bukan karena butuh, bukan karena apa make barang itu, tapi karena nggak enak sama yang jual gitu. Ah. Sudah nawarin berkali-kali nggak, kok kayaknya nggak dibeli kayak enak gitu. Akhirnya kita beli. Ada Hmm. juga beli karena spontan. Lagi punya duit pengen beli beli. Lagi nggak dipakai dibuang dibuang atau dijual lagi. Hmm. Nah, pengenalan perilaku konsumen ini kita bisa resapi, kita bisa dapatkan kalau kita sudah menyelami diri kita sendiri. Kita pun kalau diperlakukan begitu seperti apa ya? Nah, Hmm. itu yang kita maksud dengan self mastery itu. Itu sih Pak. Oke. Sip, Pak. Kira-kira sesi kita menarik nggak Pak? Menarik, Pak. Menarik. Ini nggak pernah dapat yang di sini. Nggak pernah dapat ya? Iya, Iya. awalnya memang saya sih gitu, Pak. Apa namanya? Makanya coba ditanya CS.
karena kan agak-agak trauma kan, apalagi yang sebelumnya itu juga saya udah bayar. Pokoknya yang penting saya dapatkan yang saya mau gitu. Langsung Hmm. bayar gitu, Pak. Ya, Tapi setelah di tengah perjalanan, waduh kok kayaknya nggak sesuai ini. Makanya kemarin saya ngomong sama CS, Pak, Kak, saya boleh minta nggak untuk pembayarannya itu apa namanya ada DP minim dulu. ada termin ya. Ya, maksudnya Iya, tes tes ombak dulu, Pak, gitu loh maksudnya. Nah, kalau iya, memang nanti iya, sesuai, ya saya baru lanjut. Ya apa-apa, saya lewatin yang ini, iya. tapi minimal saya tahu dulu, gitu. Jadi ya sejauh ini sih saya oke lah, Pak. Maksudnya saya bakal lanjut terus. Oke. Mm-mm, Jadi intinya programnya seperti itu. Karena banyak orang yang belum bisa mendefinisikan yang diinginkan, mm-mm, mm. gitu. Nah, kalau kami berusaha mengcustomize sampai menemukan dulu yang betul-betul diinginkan. Jangan-jangan apa yang kita berikan bukan sesuai kebutuhan Bapak Nah, gitu. betul. Karena Jangan dijejelin kenyataannya, terus. ibaratnya, iya, kenyataannya kan gini. Misalnya kalau saya berperan sebagai dokter misalnya, tiba-tiba ada pasien datang, Pak, saya eh, minta obat panas gitu, Hmm, atau saya minta obat obat tipes gitu. hmm, Kemudian si dokter loh, kenapa kok Anda tiba-tiba minta obat tipes? Ya saya tipes Pak, gitu. hmm. Kan mengaku-ngaku sebagai orang tipes. Begitu Ya, dicek sama dokter, dianalisis ternyata bukan tipes, gitu. ya. Mungkin karena kurang istirahat aja, apa namanya, obatnya cuma suruh istirahat yang banyak, minum air putih, Hmm, selesai gitu. ya. Nah, sehingga eh, pasien itu datang karena belum mengenali nama penyakitnya, tapi dianggap sama seperti penyakit yang dilihat orang lain itu sama gitu. Ya, Nah, kalau kalau misalnya dokter yang tidak melakukan analisis, ya tentunya minta obat tipes dikasih obat tipes, coba tipes. dikasih dikasih obat apa lagi, kasih obat ini, Ya, karena dia ya, targetnya cuma jualan obat gitu, ya, ya, cuma jualan obat gitu. Kita nggak sedang jualan obat gitu. ya. Nah, kami pernah kami pernah mengalami apa yang Mbak alami. Artinya saya waktu tahun 2009 yang saya ceritakan tadi, Hmm, bisnis coaching itu waktu itu kami bayar 25 juta setahun, seminggu pertemuannya sebulan 2 kali, jadi 2 minggu sekali. Setiap pertemuan kami ada home fun. Home fun itu gantinya homework ya. Kalau homework kan PR gitu. Home fun hmm, itu disuruh bersenang-senang gitu. hmm, hmm, Apa? Itu pun ada beberapa teman yang lain yang ikut program yang sama, yang tadinya punya utang 20 miliar, di akhir program utangnya naik jadi 40 miliar, Pak. hmm, hmm, Itu ada juga yang selesai. Artinya kan eh, ternyata kembali ke kitanya gitu. hmm, hmm, Meskipun coachnya itu sama, ada hmm, yang kita sendiri belum selesai dengan diri kita gitu. Apa yang apa menjadi kebutuhan kita justru nggak kita selesaikan, tapi kita fokus dengan apa yang kita inginkan, akhirnya kita nggak dapat apapun yang kita cari. hmm, Tapi hmm. kita sendiri nggak ngerti nyarinya apa gitu. Betul, betul. Oke, Pak. Sip. Kemarin kemarin kesepakatannya berapa ini ya? Berapa kali pertemuan atau pertemuannya setiap hari apa gitu belum disepakati ya? Belum, Pak. Katanya menyesuaikan aja. Oh gitu, oke. Iya, Saya soalnya lebih memang banyak ini waktu Pak pagi, rancangan. Pak. Oh gitu, oke nggak ada masalah. Karena rancangan awal program ini itu ditujukan buat yang belum punya penghasilan, sampai punya penghasilan, Hmm, sampai di akhir program dalam waktu 1 tahun itu punya penghasilan sendiri. Dulu kita bantuin banyak anak-anak lulusan SMA dan SMK gitu, karena apa? Kan kegalauan orang tua itu kan melihat anak-anak belum bisa mandiri ya Pak. hmm, hmm, hmm. Apa namanya? Bahkan ada yang sampai lulus S1 masih minta uang ke orang tua. Ada yang sampai lulus bahkan karena nggak diterima kerja lanjut S2 Hmm, hmm, karena saking bingungnya gitu. Nah, hmm, program ini dulu kita rancang untuk itu, Pak. Bukan bukan dirancang untuk apa namanya? Untuk yang sudah matang seperti Bapak. Jadi ini langsung kita switch untuk jadi program custom hmm, untuk kita menemukan mengidentifikasi betul-betul kebutuhan Bapak yang mana, baru kita
bisa kasih apa saran saran untuk pengembangannya bagaimana gitu. Hmm. Kalau memang bisa menyesuaikan sih Pak, kan itu kan programnya 1 tahun gitu. Kalau memang Iya, bisa iya. diikutin dengan pengaturan jadwal ya nggak mesti 1 tahun juga nggak apa-apa Pak. Oh Semakin iya, cepat iya, semakin iya. baik. Kan sebetulnya iya karena apa? Itu kalau kita ini kan sudah mateng. Hmm, Ibaratnya orang-orang itu mengalami siklus apa? Siklus paling berat pengambilan keputusan dalam hidup itu cuma tiga, Pak. hmm, Kalau tiga ini sudah kita lewati itu insya Allah kita sudah relatif mateng ya. hmm, Siklus pertama itu fresh graduate high school ya. Jadi hmm, lulus SMA itu kita galau galau tahap satu itu level satu. Galau hmm, mau kuliah jurusan apa atau mau ngambil kerja atau enggak itu atau mau lanjut kuliah apa enggak itu galau level satu. Galau level 2 itu mau kerja apa. hmm, Itu habis lulus kuliah atau lulus kursus terus kita bingung mau kerja apa. Kalau tahap ketiga itu mau berkeluarga sama siapa, kapan. hmm, Nah, hmm, kalau kita sudah melewati semuanya, itu relatif lebih matang. Tapi kalau sampai usia 40 tahun kita belum selesai dengan tiga tadi, hmm, ini yang apa namanya, di kami, kalau di ilmu psikologi itu penanganannya lebih lama. Penanganannya lebih lama karena punya luka batin yang terlalu dalam. Membuat sampai umur 40 tahun aja belum mengenali dirinya sendiri gitu. hmm, Hmm, Mungkin kita masih sebagian menemukan orang usia 40 tahun masih nyari kerja, masih ada yang apa eh, belum keluarga juga mungkin masih ada. hmm, Jadi kalau sudah sampai angka 40, jadi angka 40 ini patokan. hmm, Kalau sampai angka 40 ada orang yang belum selesai dengan tiga keputusan tadi, hmm, itu penyelesaiannya lebih lama karena apa harus harus diprobing dulu lebih panjang luka-luka batin apa aja yang pernah menyertainya, terus diselesaikan satu persatu. Yang paling sulit kan memaafkan diri sendiri, Pak. hmm. Apa namanya? Munculnya kecewa, menyesal, marah itu kan sebetulnya bukan bukan yang di luar, tapi yang di dalam, yang di kita sendiri sebetulnya. Betul, betul. Gitu. Makanya self mastery itu kenapa fundamental? Karena kita terlalu jauh memikirkan yang di luar, padahal semua jawaban sudah ada di dalam. Gitu. Kayak saya pernah ketemu UMKM punya utang 200 juta. Stres, hampir aja gelap. Gelap itu sudah sampai mau bunuh diri, ada yang mau bunuh orang. Gitu. Begitu saya bilang, saya ini masih punya utang 500 juta. Itu dia tenang itu. Dia mulai agak tenang. Terus saya cerita kayak yang saya sampaikan ke Bapak tadi. Ternyata bahagia itu sederhana ya. Lihat orang yang masalahnya lebih berat itu kita sudah lebih tenang gitu. Hmm, Sudah betul. lebih bahagia gitu. Jadi kalau kita sedang punya masalah, itu kadang solusinya cuma melihat yang punya masalah lebih berat. Gitu. Betul, Kita betul. akhirnya bisa berpikir berpikir lebih jernih. Kadang kalau pas kita lagi mikir sendiri masalah yang kita punya itu paling gede, paling besar, paling berat, ya akhirnya kita gelap sendiri gitu. Kita nggak bisa menemukan celah untuk keluar dari masalah kita. Nah itu kuncinya di self mastery tadi karena kita ternyata nggak bisa menemukan celah dari kita sendiri gitu. Yang padahal kita sudah dianugerahi banyak banyak potensi ya dari Tuhan itu untuk menemukan solusi yang kita punya. Dari solusi dari masalah yang kita punya. Hmm, hmm. Itu sih Pak. Jadi kadang terjebak di strategi, lupa di eh, inti, lupa di inti gitu. Kan gitu ya. Kita banyak ngumpulin strategi, teknik-teknik apa gitu, tapi lupa dengan intinya gitu. Intinya ya orangnya gitu. Betul, betul. Orangnya, orang yang mengerjakan. Makanya workshop-workshop itu hanya kumpulan modul, Pak. Jadinya, jadinya kumpulan modul yang tidak bunyi gitu, karena tidak dilakukan. Iya, benar. Saya termasuk di dalamnya, Pak. Kolektor semua e-book apa segala macam. Aduh. Iya. Padahal
result itu berangkatnya dari melakukan gitu, action gitu. Nah, action itu ya berangkatnya dari decision, memutuskan. Memutuskan itu berangkatnya dari eh, apa namanya, menemukan strong why, menemukan alasan yang kuat. Karena Hmm. kalau orang nggak menemukan alasan yang kuat, itu dia memutuskan berhenti gitu. Dan otak kita itu terjebak, kan otak kita punya dopamin ya Pak, punya hormon yang membuat kita itu senang, bahagia gitu. Hmm. Nah, otak kita itu nggak bisa membedakan mana fakta, mana imajin gitu. Itu kita dipaparkan banyak banyak gambaran-gambaran solusi dari motivator atau dari trainer gitu. Rasanya masalah kita sudah selesai. Gitu pulang masalahnya kembali, masalahnya belum selesai karena karena belum dilakukan. Benar, benar. Terus nyari solusinya, wah kayaknya saya harus nyari workshop berikutnya ini. Akhirnya kita dari satu workshop ke workshop berikutnya, dari satu training ke training berikutnya ya, untuk me- memproduksi dopamin di otak kita bahwa masalah saya akan selesai dengan mengikuti workshop ini gitu. Benar, benar. Itu pulang balik lagi karena nggak dikerjakan. Benar, benar. Iya, benar, benar. Nah, jadi ternyata bukan karena tekniknya Pak, tapi karena kitanya sendiri yang apa tidak mengenali apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan. Itu Hmm. karena kalau bicara strategi, teknik, jurus-jurus, tips dan triks itu wah, limpah sekali di dunia maya sekarang. Betul. Ya, akhirnya kita cuma terjebak menikmati atau ya kayak orang yang terjebak dengan kegiatan nonton film, satu film berikutnya kayak seru gitu melihat kehidupan orang gitu. Iya, Tapi dia tetap duduk di situ aja, nggak kemana-mana. benar, benar. Gitu. Betul, Gitu sih betul. Pak. Oke, Mudah-mudahan nanti apa dapat apa yang Bapak cari. amin lah. Ya, kami cuman sebagai fasilitator, bukan sebagai guru yang lebih lebih mengenali semuanya gitu. Ya, Mungkin begitu dulu Pak untuk pertemuan hari ini. Untuk oke. pertemuan coba kita rancang ulang kira-kira lebih kalau pertemuan tetap pagi ya, cuman secara frekuensi waktunya seminggu mau berapa kali atau seminggu sekali atau sebulan berapa kali nanti coba saya diskusikan lagi nanti dengan Mas Reni dan tim, Mhm. terutama dari 4 klaster dan 2 klaster yang tadi kita sepakati. Untuk bisnis kita bahas 4 klaster, untuk personal kita bahas 2 klaster. Mhm. Kita mau diselesaikan berapa lama dan nanti tetap saya akan nyiapin beberapa tools, beberapa home fund yang Mhm. mungkin Bapak bisa kerjakan untuk semakin mempertajam bagian kekuatan dan menyiasati bagian kelemahan. Ya, Oke, setelah kita tahu kelemahan, nanti kita menyiasatinya bagaimana. oke, oke, Pak Faris. Baik, begitu Pak Dharma, terima kasih Oke, untuk terima kasih banyak, Pak. waktunya hari ini. Ya, saya pamit undur diri dulu dan selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak Faris. Saya mohon izin lift ya. Iya, siap, Pak Faris.